Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan studi Islam tentang agama-agama. Yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi agama. Pengertian agama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh satu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberikan tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yaitu klasifikasi agama. Menurut sumber suatu ajaran agama dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, agama wahyu atau revealed religion. Yang kedua, agama budaya atau culture religion. Selanjutnya yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Untuk menjadikan agama sebagai bagian integral dalam sistem budaya dan peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan di bidang iptek yang canggih, maka masyarakat modern harus memiliki 5 hal. Yang pertama, kebutuhan atau kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, hubungan yang personal dan intim dengan Tuhan. Ketiga, mengabdi kepada Tuhan dan mengenal tanda-tanda kekuasaannya. Keempat, pengakuan yang pasti akan adanya hal-hal yang tidak bisa didekati secara empiris atau induktif, melainkan dengan cara deduktif, yaitu percaya. Percaya akan adanya kehidupan yang lain sesudah kehidupan historis atau dunia ini yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu model-model penelitian agama. Penelitian keagamaan merupakan sebuah kegiatan ilmiah terhadap agama yang dapat menggunakan berbagai pendekatan. Keragaman model penelitian keagamaan akan membuat kita dapat memahami agama dalam masyarakat dengan berbagai perspektif. Model-model penelitian agama yaitu 1. Analisis sejarah. Sosiologi tidak memusatkan perhatiannya pada bentuk peradaban pada tahap pemulaan waktu tertentu atau etnografi, tetapi menerangkan realitas masa kini, realitas yang berhubungan erat dengan kita, yang memengaruhi gagasan dan perilaku kita. Supaya kita mengerti persoalan manusia sekarang, maka kita harus mempelajari sejarah masa silam. Yang kedua yaitu analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di beberapa daerah kebudayaan, sosiolog dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosial culture secara umum. Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai saat ini telah melalui berbagai dimensi budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama. Misalnya, untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari beberapa model pendidikan agama. Yang keempat yaitu observasi partisipan. Dengan partisipan dalam kelompok, peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks religius. Orang yang diobservasi boleh mengetahui bahwa dirinya sedang diobservasi atau secara diam-diam. Di antara kelebihan penelitian ini adalah memungkinkannya pengamatan simbolik antar anggota kelompok secara mendalam. Adapun salah satu kelemahannya adalah terbatasnya data pada kemampuan observasi. Yang kelima yaitu riset survei dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner interview dengan sampel dari satu populasi. Sampel dapat berupa organisasi keagamaan atau penduduk suatu kota atau desa. Yang terakhir yaitu analisis isi. Dengan metode ini, peneliti mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, buku-buku khotbah, doktrin, maupun deklarasi teks, dan lainnya. Selanjutnya adalah konstruksi teori penelitian agama. Pengertiannya adalah penelitian upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami agama secara seksama. Susunan atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntutan zaman. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian agama. Terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang suatu masalah menurut wilayah di mana masalah tersebut terjadi.
Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perbandingan, yaitu mengkaji bidang keilmuan dengan cara membandingkan berbagai pendapat atau aliran yang ada dalam ilmu tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Dan yang terakhir adalah pendekatan topikal, yaitu mengkaji suatu masalah dalam satu bidang ilmu pengetahuan dengan cara mengelompokkannya dalam topik-topik tertentu atau tema-tema yang terdapat pada masing-masing disiplin keilmuan. Pendekatan ini biasanya banyak digunakan dalam mengkaji suatu pemikiran yang bersifat normatif atau ajaran.